Oke, selamat pagi semuanya. Ini kelas pertama kita ya. Sudah ada tadi saya lihat ada Dan Radio, Adi, apa lagi nih? Kevin, Adam, Aldi, Akil, Jess. Nggak semuanya pakai ini ya, profile picture. Oke, selamat datang di mata kuliah dari digital. Ini pertemuan kita yang pertama. Nama saya Nyoman Bogi Rita Karna, tapi biasa dipanggil dengan Pak Bogi. Nah, seperti biasa, karena ini adalah pertemuan pertama, jadi saya harus menjelaskan tentang saya dulu, dan kemudian tentang kuliahnya. Nah, saya sudah ngajar teknik digital dari tahun 2000, jadi sudah berapa? 22 tahun. Dulu namanya teknik digital, kemudian berubah jadi aljabar boolean, kemudian sekarang balik lagi namanya teknik digital. Nah, dari dulu sampai sekarang itu mata kuliahnya 3 SKS. Kita bisa lihat dari kode mata kuliahnya, angka 2 di sini menunjukkan tahunnya. Ini tahun kedua kita berarti, jadi teman-teman masih tahun kedua, berarti diharapkan tahun depan sudah mulai mencari objek penelitian untuk TA-nya ya. Dan angka yang berikutnya yang terakhir ini adalah SKS-nya. Karena angkanya 3, berarti ini adalah mata kuliah 3 SKS. Nah, harusnya 3 SKS ini dibagi menjadi 50 menit tatap muka di kelas, 50 menit belajar mandiri, dan 50 menit tugas. Sebenarnya 1 SKS itu 150 menit totalnya. Cuma memang realnya sih nggak sampai segitu. Biasanya yang ini berkurang, ini juga berkurang. Nah, cuma karena kita sekarang kuliahnya adalah online, yang 50 menit tetap muka di sini, ini juga dikurangi. Sehingga sekarang aturannya adalah maksimum adalah 30 menit per SKS. Nah, karena kita 3 SKS, berarti 3 kali 30 berarti 90 menit. Jadi, tatap muka online kita ini maksimum adalah 90 menit. Karena kita mulai jam setengah 8, berarti kita harus selesai jam 9. Ya. Cuma tetap masih ada yang ini, tugas mandiri, belajar mandiri dan tugas. Nah, untuk mata kuliah ini kita akan mempelajari beberapa banyak hal, tapi intinya apa yang teman-teman pelajari di mata kuliah ini akan jadi fondasi untuk mata kuliah berikutnya. Jadi kalau semester kemarin kayaknya ya, teman-teman belajar Python, dan sebelumnya lagi adalah Alpro. Ini urutan ini, Alpro, Python, terus dana digital, terus baru masuk ke microprocessor dan IoT. Itu urutannya. Cuma meskipun syaratnya adalah sudah pernah mengambil, bukan harus lulus. Jadi meskipun, wah saya Python belum lulus, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah pernah mengambil, boleh mengambil teknik digital. Nah, di mata kuliah ini, karena sebagai fondasi untuk microprocessor dan IoT, ujungnya adalah kita akan mempelajari apa yang disebut sebagai mesin sekuensial nanti, benar ya. Nah, hanya saja untuk bisa belajar mesin sekuensial, kita trace back lagi ke belakang. Kita mulai dari apa yang disebut sebagai sistem bilangan. Tapi sebelum sistem bilangan pun juga kita akan belajar yang namanya transistor. Dan kemudian dari transistor kita belajar sistem bilangan, dari sistem bilangan kita belajar fungsi logika, gerbang logika dulu, kemudian fungsi logika,
Kemudian dari fungsi logika ini bagaimana caranya menyederhanakan menggunakan bisa aljabar boolean atau menggunakan K-map. Dan kemudian baru kita masuk ke mesin sekuensial. Nah, mesin sekuensial ini yang jadi fondasi dasar teman-teman nanti mempelajari mikroprosesor. Karena mikroprosesor di dalamnya itu ada satu komponen jantungnya namanya control unit. Nah, control unit dia adalah sebenarnya mesin sekuensial. Oke, lagi ya. Nah, ada dua objektif di sini. Yang pertama adalah teman-teman akan mendapatkan knowledge tentang combinational logic dan bagaimana cara yang menyederhanakannya, baik menggunakan boolean algebra atau K-map, termasuk juga bagaimana cara melakukan perhitungan aritmetika dengan sistem biner. Nanti setelah UTS, baru kita akan belajar tentang special function combinational logic. Seperti misalnya adder, decoder, encoder, dan lain-lainnya. Kemudian baru dari sana bergerak ke flip-flop sebagai memori, dan akhirnya masuk ke finite state machine atau mesin sekuensial. Jadi ini batasannya, ini adalah mid exam. Jadi nanti mid exam atau UTS nanti akan mengevaluasi pemahaman teman-teman terkait fungsi logika, bagaimana menyederhanakan fungsi logika itu dengan boolean algebra atau K-map, dan juga perhitungan aritmetika dengan menggunakan sistem biner. Itu UTS. Kalau UAS mulai dari special function combinational logic, flip-flop, dan juga nanti akhirnya finite state machine. Oke. Skip aja. Nah, untuk mata kuliah ini referensinya adalah Tinder masih dari tahun 2000 masih kita pakai, dan urutannya pun juga persis seperti di buku. Jadi kita belajar dari gerbang logika, kemudian fungsi logika, dan seterusnya sampai akhirnya finite state machine. Nah, cuma nanti ada beberapa tambahan. Dan tools yang kita pakai untuk mata kuliah ini adalah tinkercad.com. Nanti kita akan coba diskusi tentang tinkercad.com itu bagaimana caranya menggunakan. Nah, untuk mata kuliah ini kita nggak pakai ya. Ini lupa saya hapus. Kita nggak pakai separatif, jadi kita semuanya full di LMS sekarang. Karena LMS kita sudah semakin baik dan semakin stabil. Kemudian teman-teman boleh minum, boleh makan. Jadi waktu di kelas pun juga pas tatap muka itu saya izinkan untuk membawa makanan dan minuman. Soalnya bagi sebagian orang dengan mengunyah atau minum sesuatu itu membuat pikiran jadi fresh kembali. Makanya silakan kamu bawa minuman atau makanan, yang penting jangan berat-berat. Jadi jangan bawa nasi goreng atau bawa yang nyiprat-nyiprat kayak soto atau bakso, itu takutnya nyiprat kemana-mana. Jadi silakan mau makan minum, apalagi ini jam sarapan kan. Kemudian ini juga saya hapus karena kita sedang online, tidak ada aturannya untuk ini. Kemudian ini ada satu lagi yang belum saya tambahkan, yaitu teman-teman silakan kalau mau off cam, monggo silakan. Jadi mau dengerin kuliah ini sambil tiduran atau sambil nongkrong di angkot, silakan, nggak apa-apa. Nah, kemudian untuk kuliah ini kemarin kesepakatan dengan dosen-dosen yaitu penilaian akhirnya itu menggunakan 35% dari UTS, 35% UAS, kemudian ada tugas 10%, dan kuis 20%. Nah, untuk yang kuis di sini, ini kita akan lakukan setiap hari. Jadi teman-teman akan diminta untuk melakukan kuis setiap hari. Harinya apa? Hari yang sama pada saat teman-teman kuliah. Nah, karena teman-teman kuliahnya adalah hari Jumat, jadi teman-teman harus mengerjakan kuisnya pada hari Jumat juga. Berarti ditunggu pengerjaan kuisnya sampai nanti tengah malam. Soalnya begitu tank lewat tengah malam,
kuisnya langsung tertutup. Nah, karena kuis ini dihitung sebagai nilai akhir, jadi jangan lupa untuk mengerjakan. Nah, oh ya, satu lagi, karena tadi saya lupa menyebutkan, teman-teman tidak perlu hadir di kelas ini. Jadi kalau misalnya ada acara apa, tidak perlu minta izin, jadi langsung aja off. Misalnya, ya mungkin disuruh orang tua melakukan apa, silahkan, karena orang tua harus diikutin kan. Nah, kuliah ini itu pasti akan direkam dan nanti akan diupload ke YouTube. Jadi teman-teman yang tidak bisa mengikuti kuliah online ini, nanti bisa mengikutinya di YouTube. Oke? Nah, ada pertanyaan dulu sampai sini? Jadi, code of conduct-nya adalah boleh makan minum, kemudian off cam. Kan semester kemarin kita ketemu di Python kan ya? Jadi harusnya sudah familiar dengan aturan ini. Kemudian boleh off cam, kemudian apa lagi? Oh ya, sedikit berbeda kalau tidak perlu hadir di kelas online ini karena direkam dan akan diupload ke YouTube. Dan sedikit berbeda dengan semester kemarin, kalau yang semester kemarin di Python itu kehadiran itu bisa dilakukan dengan tugas atau kuis, tapi kuisnya tidak dinilai. Nah, kalau sekarang kuisnya dinilai. Dan kuisnya hanya boleh dilakukan pada hari yang sama pada saat kuliah. Dan aturannya adalah durasinya adalah 10 menit. Jadi teman-teman bisa mengerjakan kapanpun, mau sore ini, atau mau siang ini, atau mau langsung setelah kuliah ini selesai, mau langsung ngerjain kuisnya, silahkan. Durasinya adalah 10 menit. Bebas mau dikerjakan kapanpun, tapi durasi pengerjaannya itu hanya 10 menit. Sederhana, multiple choice, hanya antara 5-10 soal saja. Jadi harusnya kalau mengikuti kuliah ini, mumpung masih ingat, masih fresh ingatannya, mending langsung aja sih ngerjain kuisnya. Ya. Oh ya, untuk kuisnya no retake, jadi nggak boleh ngulang lagi. Jadi cuma sekali, 10 menit, kalau sudah ya udah. Nilainya akan langsung masuk ke LMS. Oke, nah sekarang kita coba bahas yang LMS. Nah, di LMS ini, teman-teman harus sudah masuk di sini ya. Nanti silakan login. Dan kuisnya ada di sini. Dari sini saya sebutkan nilai kuis ini akan dihitung sebagai komponen penilaian akhir. Dan apa lagi? Untuk materi kuliahnya bisa di-download di sini nanti. Setiap pertemuan sudah ada ini ya. Apa? Sudah ada materi kuliahnya. Jadi bisa tinggal download. Dan karena beberapa adalah animasi, jadi di sini disediakan langsung menggunakan PPTX, PowerPoint-nya. Seperti ini. Soalnya kalau saya kasih PDF, nanti animasinya jadi tidak jalan kan. Maka di sini diberikan dalam bentuk PPTX langsung. Oke, ini untuk LMS-nya. Jadi nanti tinggal diklik, kemudian silakan dikerjakan. Untuk yang pertemuan duanya belum saya input, nanti saya bikinkan untuk di minggu depan. Dan tetap dikerjakan di hari Jumat. Ya. Oke, ada pertanyaan dulu untuk ini? Sebelum kita masuk ke materinya. Karena apa? Teman-teman sudah familiar dengan saya, maka tadi saya lumayan cepat jelasinnya. Tapi jangan khawatir nanti pas materi kuliahnya saya akan pelan-pelan. Oke, kalau ada pertanyaan, kita langsung masuk ke materi utama aja ya. Oh ya, sebelum masuk ke materi, mungkin saya perlu menjelaskan tentang urutan pembahasan.
Di pertemuan pertama ini, kita mulai dengan membahas tentang teori himpunan dan juga konsep digital. Apa itu digital dan kapan suatu sinyal disebut sebagai digital. Nah, minggu depan baru kita mulai masuk ke yang namanya gerbang logika atau logic gate. Ada gerbang AND, gerbang OR. Apa itu sebenarnya? Nanti kita bahas di minggu depan. Kemudian minggu ketiga itu sudah masuk ke apa itu fungsi logika dan bagaimana caranya menyederhanakan fungsi logika itu dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, kemudian di pertemuan keempat masih menyambung yang nomor 3, yaitu menyederhanakan fungsi logika, tapi sekarang dengan menggunakan Karnaugh Map atau K-map. Jadi kita punya dua cara untuk menyederhanakan fungsi logika. Pertama dengan menggunakan aljabar boolean, yang kedua dengan menggunakan K-map. Baru kemudian kita masuk ke konsep don't care sebagai tambahan dari K-map, karena nanti dengan menggunakan don't care, penyederhanaannya jadi lebih mudah. Kemudian baru masuk ke sistem bilangan biner dan juga heksadesimal. Kemudian dengan menggunakan pengetahuan di pertemuan ke-6 ini, yaitu sistem bilangan biner dan heksadesimal, kita akan mencoba memanfaatkannya untuk melakukan proses aritmetika, penjumlahan, dan pengurangan. Jadi kalau dulu kita juga belajar perkalian dan pembagian, tapi itu dirasa terlalu rumit, sehingga untuk teknik digital ini itu di-drop. Sehingga kita hanya membahas penjumlahan dan pengurangan saja. Termasuk bilangan negatif ya. Nah, kemudian kita masuk ke UTS. Ini masih Masih salah, ini masih yang lama, belum diupdate. Kemudian baru masuk ke maaf, ke rangkaian kombinasional. Kayak misalnya adder, kemudian encoder, decoder, dan lainnya. Kemudian kita belajar tentang timing diagram, gimana cara menganalisis rangkaian kombinasional dengan menggunakan timing diagram. Kemudian rangkaian kombinasional siap pakai, itu kita bahas juga. Oh ya maaf, kebalik berarti ya. Yang adder dan encoder itu yang adanya di sini, pertemuan 10. Dalam pertemuan 11 baru kita masuk ke asal muasal dari mesin sekuensial. Mulai dari flip-flop dan kemudian ke mesin sekuensial. Mulai dari konsep dan perancangannya. Baru kemudian kita masuk ke UAS. Nah, cuma belum ada arahan apakah nanti UTS atau UAS itu bentuknya teori, multiple choice, atau esai. Itu belum tahu. Nah, kemudian untuk mata kuliah ini nanti ada beberapa yang kita akan menggunakan tinkercad.com. Nah, nanti teman-teman bisa masuk ke tinkercad.com. Kemudian disarankan menggunakan membuat akun. Jadi bikin akun sendiri di sini. Nanti setelah membuat akun, join ke kelas kita. Ya, nanti ada kelas akan saya berikan di WhatsApp group. Nah, nanti kalau misalnya ada tugas, kan nanti ada assignment kan di sini. Yang 10% penilaian dari tugas. Nanti tugasnya bisa dilakukan di Tinkercad. Oke, ini kita bikin aja. Teknik digital TT 4401 ya kita ya. College Engineering. Create class. Nah, nanti teman-teman join-nya ke sini. Jadi setelah teman-teman bikin akun sendiri, nanti join ke kelas. Nah,
setiap tugas atau misalnya diskusi itu sebaiknya dibuat di kelas ini. Soalnya kalau teman-teman mengerjakan di luar dari kelas ini, saya jadi nggak bisa ngasih komen. Misalnya ada rangkaian yang salah, saya nggak bisa ngasih tahu, "Oh, ini salahnya di sini," seperti itu. Jadi tolong nanti untuk desain menggunakan kelas ini, ya. Ini kelas code-nya, pilih nanti akan saya share ke grup setelah kelas ini, ya. Jadi jangan bikin di luar kelas, soalnya kalau di luar kelas saya nggak bisa ngasih komen, nggak bisa memperbaiki nanti. Dan sebenarnya teman-teman nggak perlu sih bikin akun, cuma kalau teman-teman tidak bikin akun, bisa join ke kelas ini. Hanya saja pada saat kelasnya nanti saya bubarkan, maka desain teman-teman itu juga akan delete, dihapus oleh Tinkercad. Tapi kalau teman-teman punya akun, nanti begitu kelasnya dibubarkan, desain sirkuit yang teman-teman bikin itu akan dibawa ke akunnya teman-teman. Ya siapa tahu nanti bisa bermanfaat pada saat teman-teman mengerjakan TA. Dulu kayaknya pernah di kelas teknik digital bahas ini, tapi gimana dulu rangkaiannya ya gitu. Nah itu bisa buka ke tinkercad.com dan teman-teman bisa evaluasi lagi. Oke, soalnya ini bisa saya hapus. Oke, misalnya di sini ini bisa saya hapus. Menghapus kelas berarti akan menghapus semua kursi dan juga datanya. Tapi akun di kelas tersebut tidak akan dihapus, tapi akan dipindahkan ke unassigned class. Makanya tadi saya sarankan membuat akun terlebih dahulu, baru join ke kelas. Ya. Oke, ini data Tinkercad, tapi kita belum masuk ke sini sekarang. Sekarang kita masih ke teori tentang himpunan. 37 slide, tapi banyak yang mengulang-ulang. Oke. Internet digital, ini pertemuan kita yang pertama. Jadi kita masuk ke internet digital, dan ini diajarkan di semester keempat ya, berarti kita sekarang. Kita skip ini, oke, sorry kelewatan. Nah, teori himpunan dan diagram Venn. Teman-teman pasti mestinya sudah pernah membahas ini di SMA. Jadi isinya sama aja, tidak akan banyak berbeda. Diagram Venn itu apa ya? Diagram Venn itu yang gambarnya kayak gini. Dulu kita menyebutnya dengan S, semesta, kemudian di sini ada himpunan, di sini ada himpunan, dia beririsan, kemudian juga mungkin ada himpunan di sini yang tidak beririsan, dan seterusnya. Nah, ini adalah diagram Venn. Oke. Nah, kita mulai dari apa itu set atau himpunan. Himpunan adalah collection dari objek-objek yang bisa kita pisahkan. Jadi objeknya itu harus bisa kita pisahkan. Misalnya bilangan integer. Antara 1 sama 2 kan bisa kita pisahkan kan? Karena memang dia nilainya berbeda. Tapi kalau misalnya ada objek 0,5, terus ada 50%, ada 1/2, nah ini nggak distinct. Dia nggak bisa kita pisahkan karena sebenarnya value-nya berbeda. Mungkin formatnya beda, tapi nilainya sama. Sehingga kita nggak bisa membuat dia menjadi objek yang terpisah. Nah, isi dari suatu himpunan disebut sebagai member atau elemen. Dan pada saat kita ingin menuliskan himpunan dan member ini, kita biasa menuliskan himpunan dengan huruf besar dan membernya menggunakan huruf kecil. Seperti ini, X belongs to A. Berarti X adalah membernya atau elemen, A adalah himpunannya. Sehingga kalau kita tuliskan X belongs to A, kita akan menuliskan menggunakan
X belongs to A. Simbol ini atau simbol epsilon ini dia bisa dibaca sebagai belongs to atau is a member of, seperti ini. Sehingga X is a member of A. Dan ini bisa kita negasikan dengan menggunakan epsilon dan kita beri garis. Jadi not a member of A. Oke, masih ingat kan ya? Jadi ada himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari objek yang bisa kita pisahkan. Di dalamnya ada elemen atau member. Elemen atau member kita tulis dengan huruf kecil, himpunan kita tulis dengan huruf besar. Dan kemudian simbol epsilon di sini itu menunjukkan arti adalah is a member of. Nah, cara untuk kita menuliskan set ada beberapa cara. Pertama adalah dengan menggunakan kurung kurawal dan menuliskan semua anggotanya. Misalnya di sini, A adalah himpunan yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan dibuka dan tutup dengan menggunakan kurung kurawal atau curly bracket. Nah, ini berbeda dengan yang Python kemarin kan. Kalau Python kan kita menggunakan kurung kotak. Cuma di sini kita menggunakan curly bracket atau kurung kurawal. Oke. Nah, cara lain untuk menuliskan himpunan itu adalah bisa juga dengan menggunakan narasi. Yaitu misalnya seperti ini. A adalah himpunan yang berisikan anggota bilangan bulat dari 1 sampai 6 inklusif. Inklusif berarti ya udah itu aja. Nggak ada yang lainnya. Atau cara ketiga adalah dengan menggunakan rumus matematika. Yaitu A adalah himpunan yang anggotanya adalah bilangan bulat, kita sebut sebagai X, dan X ada di antara 1 dan 6. Oke. Jadi ada 3 cara untuk menuliskan set. Cuma biasanya kita sering menggunakan biasa menggunakan yang ini. Yang pertama ini. Nah, selain dari set tadi, ada sebenarnya set yang tambahan lagi, ada special set. Ada namanya set kosong atau himpunan kosong. Kita simbolkan dengan seperti ini. Saya lupa ini nama simbolnya apa. Kemudian ada juga yang namanya universal set dengan simbol omega ini. Oke, jadi ada himpunan kosong, berarti dia nggak ada anggota, atau himpunan semesta atau universal set yang berisi semua anggota yang akan kita pelajari. Misalnya seperti ini. Ini adalah A. Berarti universalnya apa ya? Bilangan integer. Ini adalah universalnya. Atau semestanya adalah ini integer, bilangan bulat. Oke. Nah, kemudian kita sekarang coba bahas untuk hubungan antar set. Pertama adalah subset. A adalah subset dari B jika semua member dari A juga member dari B. Jadi, misalnya adalah A, semua member di A juga member di B. Berarti dia bisa seperti ini. Berarti A ada di dalam B. Sehingga semua anggota A juga menjadi anggota B. Atau bisa juga dia digambarkan seperti ini. Ini A dan ini juga B. Ini juga subset namanya. Jadi A adalah subset dari B. Dia ada 2 kemungkinan. A-nya
di dalam B atau A sama dengan B. Karena kalau A sama dengan B, berarti kan tetap memenuhi aturan semua member A adalah member B kan? Karena dia ya sama aja gitu. Nah, itulah subset dan simbolnya adalah menggunakan ini. Mirip seperti less than or equal to. Jadi mirip seperti yang ini. Nah, kemudian relasi yang kedua adalah proper subset. Nah, kalau proper subset dia hanya bisa ada satu kemungkinan, yaitu dia adalah seperti ini. Karena di proper subset selain aturannya member A adalah member B juga, tapi juga ada aturan kedua, yaitu ada satu elemen, misalnya C, di mana C itu adalah anggota B, tapi tidak jadi anggota A. Berarti ada elemen C di sini. Yang dia bukan A, tapi B. Nah, ini disebut sebagai proper subset. Nah, berarti bedanya adalah kalau subset dia bisa sama, kalau proper subset dia tidak boleh sama. Karena ada minimal satu elemen yang dia adalah anggota B. Oke, ini proper subset. Beda ya. Nah, kemudian teoremanya teman-teman nggak perlu dihafal ini. Karena sebenarnya ini secara logika bisa teman-teman buktikan. Jadi misalnya yang pertama ini. Kalau A adalah subset dari B, dan B adalah subset dari C, maka otomatis A juga adalah subset dari C kan? Benar berarti. Terus misalnya yang keempat, kalau A adalah proper subset dari B dan B adalah proper subset dari C, maka A pasti juga menjadi proper subset dari C. Oke. Dan nah ini baru yang teman-teman perlu hafalkan, yaitu dari setiap set, misalnya A, himpunan kosong selalu menjadi proper subset dari A. Ingat kan, himpunan kosong itu adalah set juga, dia bukan elemen, dia himpunan. Maka namanya himpunan kosong. Dia bukan elemen, tapi himpunan. Nah, himpunan kosong itu pasti juga menjadi proper subset dari A. Dengan syarat A-nya tidak kosong. Oke. Nah, kemudian kita coba belajar tentang yang namanya power set. Jadi kita mencoba untuk membreakdown. Kalau kita punya sebuah set yang anggotanya adalah 1, 2, 3, 4 misalnya, maka power set-nya ada berapa? Power set itu adalah kombinasi subset yang bisa diturunkan dari A ini ada berapa? Misalnya, himpunan 1 ini pasti juga adalah subset dari A. Himpunan yang anggotanya 2 ini juga A. Terus apa lagi? 3. Terus apa lagi? 4. Terus apa lagi? 1, 2. Terus apa lagi? 1, 3. Terus 1, 4. Sorry. 2, 3. Terus 2, 4. Kemudian 3, 4. Udah berapa tuh? Udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, apalagi? Oh, yang sekarang membernya 3. 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 4. Oke. 1, 3, 4. Oke. 2, 3, 4.
Udah, berarti sekarang kita sudah punya tadi ada 10, 11, 12, 13, 14. Terus yang anggotanya semua 1, 2, 3, 4. Ini kan juga subset kan? Kan bisa boleh sama dia. Berarti sudah ada berapa dari 15? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Apa lagi? Ada satu lagi, yaitu himpunan kosong. Jadi total dia ada 16. Berarti kalau ada suatu set yang anggotanya 4, power setnya ada 16. Dan ini bisa kita sederhanakan dengan menggunakan 2 pangkat N, di mana N-nya adalah jumlah anggotanya. Jadi kalau misalnya saya punya sebuah set yang anggotanya A, B, dan C. Berarti power setnya berapa? 8. 2 pangkat 3. Mulai dari A, B, C, AB, AC, BC, ABC, dan himpunan kosong. Ini dia. Dan lagi sekarang operasi dari set. Operasi pertama adalah union. A union B. Itu berarti kita akan menggabungkan A dengan B. Kalau kita menggunakan diagram Venn, itu berarti yang gambarnya seperti ini. Misalnya adalah universe-nya, ini adalah A, ini adalah B, maka A union B dia adalah yang ini. Ya kan? Tapi kalau misalnya dia terpisah, ini A dan ini adalah B, maka unionnya adalah ya seperti ini. Tapi kalau modelnya seperti ini A dan ini adalah B. Berarti A union B ya semuanya. Oke, masih ingat kan ya? Ini materi SMA, benar ya? Sekarang intersect atau irisan kalau dulu kita menyebutnya. Irisan adalah semua elemen yang ada di A dan juga di B. Contohnya misalnya, kalau dia modelnya seperti yang pertama tadi, inilah universe-nya, ini A, dan inilah B, maka bagian mana yang dia ada di A dan juga ada di B? Ini dia. Dia juga A dan juga B. Terus kalau modelnya seperti ini A, ini B, maka irisannya mana? Nggak ada. Soalnya dia nggak ada irisan. Oke, terus kalau yang modelnya seperti yang nomor 3 tadi, ini A, dan ini adalah B, irisannya mana? Ya A aja sendiri. Kan di sini irisannya dia. Anggota A dan juga anggota B. Di sana dia jadi A sendiri dia. Oke, masih ingat ya? Kemudian komplement. Komplement itu berarti semua yang anggotanya bukan A. Jadi kalau misalnya kita punya seperti ini adalah A, maka bukan A itu adalah yang ini. Jadi di luarnya A. Dan ingat, A dikomplement lagi, ya jadi A itu sendiri. Nah, kemudian minus atau difference. Dia adalah elemen yang ada di A, tapi tidak ada di B. Jadi nggak boleh anggota B. Jadi misalnya seperti ini, kalau A dan B beririsan seperti ini, maka A minus B itu adalah semua yang milik A
tapi tidak jadi milik B, berarti dia adalah yang di sini. Itu A minus B. Kalau misalnya dia tidak beririsan seperti ini, maka A minus B adalah ya A itu sendiri. Kalau dia seperti ini A, dan ini adalah B, maka A minus B, apa jawabannya? Empty, kosong, karena tidak ada anggota yang eksklusif hanya miliknya A, karena semua milik A adalah juga milik B. Maka A minus B ya ada atau kosong. Oke. Nah, sekarang kita coba. Kita punya suatu semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6. A adalah 1, 2, 3, B 3, 4, 5, 6. Berarti kalau kita gambarkan dengan diagram Venn, ini A, ini B, ini universe-nya. A-nya 1, 2, 3. 1, 2, 3, karena 3-nya juga ada di B. 4, 5, 6. Oke. Berarti A irisan B, ya tengah-tengah itu 3. A union B, semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6. B kurang A, berarti yang miliknya B, tapi bukan miliknya A. Berarti hanya 4, 5, 6 saja. Ini. Dan bukan B, berarti 1, 2. Saya ikutin ya. Nah, sekarang ini hanya diagram, tadi sudah kita bahas tadi. Jadi kita langsung aja, ini A irisan B, ini unionnya. Kemudian ini A minus B, ini B minus A. Dan ini apa? Gimana cara kita menuliskan hubungan antara A sama B yang menggambarkan daerah yang diarsir ini? Nah, kita bisa melihatnya dengan, oh itu berarti kan dia kan gabungan dari ini apa? A minus B. Terus ditambah berarti union yang ini. Ini apa? B minus A. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. Oke. Atau bisa juga kita unionkan dulu semuanya. A union B. Kemudian dikurangi irisannya. A irisan B. Bisa. Bisa modelnya seperti ini. Oke. Lanjut. Ini menjelaskan tentang konsep mutually exclusive dan exhaustive set. Mutually exclusive itu kalau A sama B nggak punya irisan. Jadi kayak yang tadi, ini A, ini B. Sehingga irisannya adalah 0 atau empty, himpunan kosong. Nah, ini disebut sebagai mutually exclusive. Jadi dia nggak ada irisannya, itu mutually exclusive. Kemudian kalau exhaustive, itu berarti kalau kita unionkan, dia sama dengan yang ketiga. Sehingga disebut sebagai A dan B exhaustive terhadap C. Jadi misalnya seperti ini A, dan ini adalah B, dan ini A, ini B, dan C itu adalah ini. Jadi semua ini adalah C. Nah, ini disebut sebagai A dan B exhaustive terhadap C. Nah, dua konsep ini kepake pada saat kita ini tadi exhaustive-nya, ini metode eksklusif, kepake untuk partition, set partition. Set partition adalah himpunan yang terbangun dari himpunan lainnya.
dengan syarat pembangunannya itu adalah mutually eksklusif dan juga exhaustive. Contohnya seperti ini. W ditambah W union X union Y itu sama dengan A. Jadi ini A. Sehingga dia mutually eksklusif. Dan antara W, X, dan Y, dia nggak ada irisannya. Makanya disebut sebagai mutually eksklusif. Dan ini, kedua syarat ini harus dipenuhi untuk menyebut sebagai set partition. Jadi kayak partisi aja kalau kita bilang. Jadi kayak misalnya kita punya jendela, ini kita partisi. Ini adalah A, ini B, C, D. Dan ini adalah jendela namanya. Jadi jendela ini terbangun dari partisi A, B, C, D yang dia tidak saling beririsan. Oke, kebayang ya, partisi ya. Oke, sekarang kita coba untuk beberapa latihan soal. A union empty. Hasilnya apa? A union empty. Lah, empty kan juga subset dari A, berarti dia adalah ya A itu sendiri. Digabung sama empty, ya jadi A itu sendiri. Kalau A union not A, berarti jadi apa? Ini A, ini adalah not A. Unionnya apa? Semesta, universal. Oke. Kalau A irisan empty, hasilnya apa? Ya tadi, A, di dalamnya sebenarnya ada himpunan kosong kan? Kan empty set atau null set itu juga adalah subset dari A. Jadi bisa digambarkan seperti ini. Sehingga irisannya adalah ya ini. Jadi irisannya adalah himpunan kosong. Oke, gimana kalau A minus not A? Ini A, dan ini adalah not A. A minus not A berarti dia adalah anggota A, tapi bukan anggota not A. Berarti jawabannya adalah ya A itu sendiri. Karena dia nggak ada irisan kan. Sama kayak tadi kita bahas, ini A, ini B, A minus B, ya A itu sendiri. Karena mereka nggak ada irisan. Sehingga A minus not A, ya A itu sendiri. Oke, lanjut. A irisan not A. Oke. Tadi sudah kita gambar sih, kita gambar lagi aja. Ini A. Ini adalah not A. Irisannya di mana? Tidak ada irisan. Sehingga hasilnya adalah empty. Oke. Lanjut. Nah, saya minum dulu. A union semesta. Baca biar nggak bingung. Ini A, ini adalah semesta. Ya semesta berarti semuanya. Nah kalau diunionkan, ya jadi semesta juga kan. Digabungkan kok. Kalau irisannya gimana? Oke, kita gambar lagi. Ini A, dan ini adalah semesta. Irisannya adalah A.
Ya kan irisannya A sama semuanya ya A itu sendiri irisannya. Oke, sekarang kalau A adalah proper subset dari B, berarti ini A, ini adalah B, maka A irisan B adalah A. Ya kan irisannya kan A sendiri. Kalau A adalah proper subset dari B, maka A union B adalah B. Ya kan, semuanya kan. Oke, ada pertanyaan dulu? Ini baru satu topik ya. Kan kita bahas dua topik sebenarnya di sini, yaitu tentang teori himpunan sama konsep digital. Ya kan, kalau ada pertanyaan? Masih ini ya, materi SMA. Baik, kalau nggak ada, kita lanjut lagi. Nah, tapi saya ada agak lupa di mana saya simpan topik tentang digital itu. Wah, hilang dari sini. Seingat saya sih di microprocessor. Saya cari dulu. Atau dari sini kan ada ya, history. Mungkin ini. Oh ya, betul. Ini dia. Ya, ini menarik topik yang akan kita bahas lebih lanjut di microprocessor. Tapi setidaknya di sini ingin diperkenalkan apa itu digital dan kapan suatu sinyal disebut sebagai digital. Oke, break dulu sebentar ya. Oke. Nah, sinyal. Sinyal itu punya dua atribut namanya. Atribut pertama adalah time. Dan kita gambar. Kalau sinyal itu kita gambarkan, maka time ada di sini. Dan atribut keduanya adalah amplitude. Jadi ada time, ada amplitude. Dan time itu biasa kita gambarkan pada sumbu X. Dan amplitude biasa kita gambarkan pada sumbu Y. Bisa sih diubah, cuma jadi bingung kalau orang membacanya karena sudah terbiasa time itu waktu ya sumbu X, amplitude sumbu Y. Nah, masing-masing atribut ini dia punya dua jenis. Yang pertama disebut bisa sebagai discrete, ini bahasa Inggrisnya, atau bisa dianggap sebagai continue. Begitu juga amplitude. Dia bisa discrete, bisa juga continue. Kalau time sama amplitude nggak perlu kita bahas ya. Time ya waktu, kapan sinyal itu ada. Pada jam 9 sinyalnya gimana, pada jam 10 sinyalnya gimana, itu time. Nah, amplitude itu adalah kekuatannya dia. Dan kalau sinyal itu bisa kita contohkan dengan tegangan. Bisa tegangan, bisa arus, ampere, atau yang lainnya. Tapi kita sebagai contoh di sini, lebih gampangnya adalah menggunakan tegangan atau volt. Jadi di sini adalah volt.
Nah, time dan fault itu bisa masing-masing bisa discrete atau continue. Continue itu berarti dia ada di semua range. Jadi kalau time disebut continue, berarti pada saat T sama dengan 0, sinyalnya ada. Pada saat T sama dengan 1, sinyalnya ada. Pada saat T sama dengan 2, sinyalnya ada. Dan pada saat T 0,5, sinyalnya juga ada. 0,6 ada juga. 0,7 ada juga. 0,65 ada juga. 0,66 ada juga. 0,66661 ada juga. Berarti di semua waktu sinyalnya ada. Berarti dia adalah secara waktu dia continue. Atau secara waktu sinyalnya selalu ada. Itu berarti time continue. Oke? Kalau time-nya adalah discrete, berarti dia hanya ada sinyal pada time tertentu saja. Misalnya seperti ini. T sama dengan 0, oh ada sinyalnya. Pada saat T sama dengan 1, oh ada sinyalnya. Bukan yang ini 1. Terus pada T 0,2 ada sinyalnya. 0,4 ada sinyalnya. 0,6 ada, 0,8 ada. Kalau 0,5, wah 0,5 nggak ada sinyalnya. 0,55 nggak ada juga. 0,49 nggak ada. Berarti tidak di semua time sinyalnya ada. Dia hanya ada sinyalnya pada T atau waktu tertentu saja. Nah, itu yang disebut sebagai time discrete. Bisa bedain ya antara discrete sama continue. Nah, kalau amplitude gimana amplitude? Sama. Misalnya kita pakai contoh tegangan. Kalau tegangannya continue, berarti dia ada semua value. Misalnya tegangan 0, 0 volt ada nggak? Ada. 0,1 ada juga tegangan 0,1. 0,11 ada juga. 0,112 ada juga. Semuanya ada dia. Jadi semua tegangan ada nilainya. Di sinyal tersebut ada tegangannya. Maka dia disebut sebagai amplitudenya continue. Tapi kalau amplitudenya discrete, itu berarti dia hanya terdefinisi pada beberapa tegangan saja. Misalnya seperti ini. Pada saat kalau tegangan 0 ada, ini tegangan 0. Kalau tegangan 5 volt ada, ini tegangan 5 volt. Kalau tegangan 2,5, ya nggak ada tegangan 2,5. Tegangan 2,6 nggak ada juga. 2,7 juga nggak ada. Oh, berarti dia hanya terdefinisi pada dua tegangan, yaitu 0 volt dan 5 volt. Nah, karena tegangannya terdefinisi pada angka-angka yang terbatas, maka dia disebut sebagai discrete. Bisa nangkap maksudnya ya? Berarti time bisa discrete, bisa continue. Amplitude bisa juga discrete sama continue. Nah, berarti kita punya 4 kuadran sekarang sinyal ini. Oke, kita coba hapus dulu. Kalau time-nya continuous dan kalau time-nya continuous dan amplitude continuous, ini dia. Berarti di sini time continuous, amplitude continue juga. Karena sinyalnya ada di semua waktu dan juga ada di semua tegangan. Oke. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Nah, ini berarti secara time
dia masih continue karena pada saat T0 ada tegangannya. T1 ada juga, T05 ada, 0,6 ada juga, 0,61 ada. Pada semua waktu tegangannya ada, maka time-nya continuous, tapi amplitudenya dia discrete. Nah, kalau yang ini gimana? Secara time dia discrete. Dia nggak ada kan di sini. Di sini nggak ada juga. Tapi secara amplitude dia masih continue. Dan kalau sinyal yang seperti ini gimana? Nah, ini berarti time-nya discrete, amplitudenya juga discrete. Oke. Nah, sinyal yang seperti ini, yang pojok kiri atas, inilah yang disebut sinyal analog. Sementara sinyal digital di mata kuliah ini, itu adalah sinyal yang ini. Time-nya masih continuous, tapi amplitudenya sudah discrete. Ini disebut sebagai sinyal digital. Tapi tolong jangan dicampur adukan, karena nanti kalau teman-teman mengambil DSP, Digital Signal Processing, atau pemrosesan sinyal digital, kan ada PSWK, PSWD gitu kan, pengenalan sinyal, W-nya apa ya? Waktu discrete sama waktu continue, PSWK sama PSWD kan. Nah, di PSWD atau dulu namanya PSD, pengenalan sinyal digital, atau Digital Signal Processing, yang disebut sebagai sinyal digital, ini. Jadi time-nya discrete, amplitudenya pun juga discrete. Cuma untuk mata kuliah teknik ini, dan digital, ini akan kita sebut sebagai sinyal digital. Oke? Bahkan nanti untuk mikroprosesor pun juga kita akan berasumsi bahwa inilah yang disebut sebagai sinyal digital. Jadi kalau kita bilang, ini sinyalnya digital loh, gitu. Berarti seperti ini nanti gambarnya, sinyalnya ya. Oke, ini untuk pengenalan konsep digital. Ada pertanyaan untuk ini? Lumayan kebayang ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Untuk topiknya ini, jadi kita sudah bahas tentang teori atau teori himpunan dan juga tentang konsep digital. Kapan suatu sinyal disebut sebagai digital dan kapan suatu sinyal disebut sebagai analog. Oke. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, berarti kita cukupkan sampai sekian. Nanti jangan lupa untuk mengerjakan kuisnya ya. Soalnya ini kuis ini nanti akan dihitung ke nilai akhir. Meskipun hanya 20%, tapi lumayan kan 20%. Kalau nggak dikerjain semua, ya berarti nilai Anda maksimum di 80. Dan 80 nggak bisa A nanti. Ya. Dan nilai kuis ini akan dirata-ratakan, bukan mencari nilai terbaik. Jadi jangan lupa untuk mengerjakan semua kuis. Dan deadline-nya adalah pada hari yang sama di kuliah tersebut berjalan. Soalnya kalau kelamaan takutnya teman-teman juga lupa. Misalnya dikasih waktu seminggu, takutnya lupa. Kemarin apa ya pembahasannya? Nah, mumpung masih fresh, silakan untuk dikerjakan. Cuma ini benar baru saya buka jam 9. Saya sesuaikan dulu aja lagi. Karena harusnya kan tadi asumsinya dia kuliah kita selesai jam 9. Berarti saya set ke jam 8 saja. Jadi sudah boleh mulai. Dan ingat, time limit-nya adalah 10 menit. Jadi Anda hanya punya waktu 10 menit untuk mengerjakan kuisnya. Dengan no retake. Cuma sekali, coba sekali tes.
Baik, itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti saya infokan tentang YouTube channelnya ada di mana, ya. Terima kasih dan selamat pagi semuanya. Kasih Pak. Kasih Pak. Yuk, Terima kasih, Pak. Kasih Pak. sama-sama. Coba.